Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Prastyo Aji dari Teknik Sipil 2018, Rekayasa Nilai Kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Value Engineering Report Corporate of Building. Studi Value Engineering ini rencananya akan diaplikasikan pada proyek pembangunan fasilitas kantor yang cukup besar, di mana studi Value Engineering ini diminta oleh Real Estate Investment Company pada tahun 1994. Proyek ini direncanakan mempunyai luas sekitar 800.000 kaki persegi yang nantinya akan dibagi menjadi beberapa fungsi, yaitu parkir, toko, restoran, dan gedung kantor, di mana masing-masing fungsi itu dapat kita spesifikasikan menjadi 3 lantai basement untuk parkir, 3 lantai untuk toko, 1 lantai mezanin untuk restoran, dan 2 gedung kantor yang masing-masing memiliki 17 lantai. Pada awalnya, dari konsultan perencana ini telah mengestimasikan harga untuk pembangunan proyek ini, yaitu diestimasikan cost-nya sebesar 71 juta dolar. Namun, setelah dilakukan studi value engineering, didapat penghematan pada biaya awal yaitu sebesar 14,5 juta dolar. Hal tersebut dapat diraih apabila semua proposal yang diajukan oleh tim value engineering itu disetujui oleh owner lalu diimplementasikan di lapangan, sehingga nilai penghematan sebesar 14,5 juta dolar itu dapat diraih, serta operasional perawatan tiap tahun sebesar 265.000 dolar per tahun. Dalam pelaksanaannya, studi value engineering ini menggabungkan 4 tim yang masing-masing tim itu mempunyai bidangnya sendiri-sendiri, yaitu arsitektur, struktural, mekanikal, dan elektrikal, di mana masing-masing bidang ini mempunyai tugasnya sendiri-sendiri, yaitu mengevaluasi dan merekomendasikan ide-ide mengenai bidangnya sendiri-sendiri. Hasil dari studi value engineering yang dilakukan oleh tim VE itu sendiri menghasilkan 130 ide yang kemudian dievaluasi lagi, dikaji lagi, hingga akhirnya hanya ada 50 rekomendasi yang diajukan yang mempunyai potensi penghematan paling besar, dimana tentunya jika 50 rekomendasi itu diimplementasikan semua akan mencapai penghematan nilai awal sebesar 14,5 juta dolar dan biaya per tahun akan menjadi 265.000 dolar per tahun. Berikut adalah value dari masing-masing penghematan awal masing-masing bidang. Yang pertama, arsitektural. Arsitektural itu sendiri dapat menghasilkan penghematan sebesar 4 juta dolar, sedangkan struktural itu sebesar 2,2 juta dolar, mekanikal sebesar 3,6 juta dolar, elektrikal sebesar 4,7 juta dolar. Sehingga jika di total penghematan nilai awal itu berkisar antara 14,6 atau bisa kita sebut dengan 14,5 juta dolar. Sedangkan untuk life cycle cost itu sendiri, bidang arsitektural itu mencapai 6,3 juta dolar, sedangkan struktural 2,2 juta dolar, mekanikal 5,4 juta dolar, sedangkan elektrikal 5,3 juta dolar. Total life cycle cost dari studi value engineering yang dilakukan itu sebesar 19,4 juta dolar. Saya akan masuk ke rekomendasi. Dari masing-masing bidang dapat kita jabarkan apa saja proposal yang diajukan kepada owner untuk memperoleh penghematan, baik itu penghematan awal atau life cycle cost itu sendiri. Yang pertama, saya akan bahas mengenai arsitektural. Proposal yang diajukan kepada owner itu adalah sebagai berikut, yaitu relokasi tangga, penghentian elevator, menghilangkan eskalator dan tangga, menghilangkan petak tanaman, menghilangkan bang eskalator, plan level curtain wall, mengganti atap jembatan, mengganti granit di ruang ibadah, menurunkan lobby, menghapus skylight, redesign cove, menambah dinding granit di segitiga kantor,
memodifikasi penggunaan granit, memperbaiki lantai paving, menghilangkan tenda, menghilangkan lantai 4 dan 5, serta relokasi ruang, di mana totalnya dapat kita lihat yaitu sebesar kurang lebih 4 juta dolar untuk penghematan awal. Namun untuk life cycle cost sendiri yaitu sebesar 6,3 juta dolar. Kemudian untuk struktural itu merupakan proposal yang paling sedikit jika dibanding dengan bidang-bidang lain, di mana proposal yang diajukan hanya 5, yaitu menggunakan konstruksi lantai hollow core plank secara penuh, menghapus basement lantai 4 dan lantai 5, kemudian pada area inti menggunakan masonry 20 cm untuk dinding, menggunakan tangga baja sebagai pengganti cast in place atau CIP, menurunkan ketebalan dinding basement dari 30 cm menjadi 20 cm pada lantai pertama. Dari 5 rekomendasi tersebut dapat kita total penghematannya bisa mencapai 2,2 juta dolar. Sedangkan life cycle cost-nya sendiri itu juga sama dengan penghematan nilai awal, yaitu sebesar 2,2 juta dolar. Kemudian untuk bidang mekanikal, proposalnya tergolong cukup banyak, yaitu menyederhanakan AC, memodifikasi desain, menghilangkan AC di lobi, meninjau kembali AC di pintu masuk sebelah timur, meninjau kembali AC di lokasi biasa di lantai dasar dan lantai mezanin, menyederhanakan sirkulasi udara, meninjau kembali AC di lokasi biasa di lantai 1, menyederhanakan distribusi udara di lobby lift, meningkatkan cover box valve atau VAV, memodifikasi HVAC, memodifikasi kantor penyangga, menghilangkan penthouse di lantai 2, menggunakan asrai dengan kriteria yang direkomendasikan, serta menghilangkan meteran BTU. Dari semua rekomendasi itu, jika di ACC semua atau disetujui semua, maka dapat diperoleh penghematan awal sebesar 3,6 juta dolar dengan life cycle cost itu sebesar 5,4 juta dolar. Kemudian untuk bagian elektrikal, proposal yang diajukan membahas mengenai rekonfigurasi distribusi elektrikal, rekonfigurasi HVAC, rekonfigurasi sistem pencahayaan, rekonfigurasi emergency power, rekonfigurasi pertukaran telepon dan sistem, menghilangkan pencahayaan COV, mengganti perlengkapan lampu parabola, menghapus glazing COV light, merekonfigurasi koneksi elektrikal untuk VAV box, di mana jika diaplikasikan semua tentunya akan diperoleh penghematan nilai awal sebesar 4,7 juta dolar dan life cycle cost sebesar 5,394 juta dolar. Dari semua proposal yang diajukan, nilai elektrikal inilah yang menghasilkan penghematan awal yang paling besar, yaitu sebesar 4,7 juta dolar. Kemudian saya masuk ke dalam rekomendasi utama dari masing-masing bidang. Yang pertama bidang arsitektural. Dari bidang arsitektural ini menekankan evaluasi desain original, yaitu sebanyak 6 elevator yang melayani 3 lantai basement untuk parkir, dan elevator yang sama melayani podium shopping dan 18 lantai tower. Kemudian setelah dievaluasi, maka ada desain yang diajukan, yaitu elevator tower kantor berhenti di lantai dasar, mengaplikasikan 2 elevator hidrolis berkekuatan 2.500 pound di basement. Kemudian elevator hanya melayani parkir dari lantai dasar ke lantai 3 saja. Berikut adalah gambar ilustrasi bagaimana desain yang diajukan oleh tim value engineering itu mengenai bidang arsitektural. Life cycle cost yang dicapai mengenai evaluasi desain yang ditekankan pada bidang arsitektural itu menghasilkan value sebesar 1,1 juta dolar. Kemudian untuk bidang struktural yang ditekankan pada bidang ini adalah evaluasi desain original, yaitu tipikal konstruksi lantai dari semua yang di atas lantai 1, yaitu menggunakan beton berusuk cast in place atau CIP yang membentang antara balok beton CIP. Kemudian lapisan penutup plat bertebal 7 cm akan diletakkan di atas lantai. Setelah desain ini dievaluasi, maka diajukan lagi
oleh tim value engineering, yaitu menggunakan precast beton prategang hollow core planks, di mana konstruksi ini ditujukan pada semua area lantai yang menggunakan beton berusuk CIP. Precast yang akan digunakan mempunyai tebal 25 cm dengan lapisan penutup setebal 7 cm. Dalam hal ini, lapisan penutup itu yang nantinya akan diletakkan di atas plat rantai itu direncanakan masih menggunakan desain original, sehingga tidak mengganti desain yang telah direncanakan oleh konsultan perencana pada awalnya. Sedangkan papan hollow core yang akan dipakai yaitu sepanjang 10 meter dengan bentang bersih yaitu sebesar 9 meter. Dari proposal tersebut dapat diketahui life cycle cost itu sebesar 1,4 juta dolar. Kemudian untuk bidang mekanikal, di mana desain original yang dikritisi oleh tim value engineering itu yaitu desain yang saat ini digunakan yaitu thermal energy system yang terdiri dari 2 tampungan yang mencakup 214 ton pendingin, di mana pendingin tersebut bekerja kurang lebih 100% selama jam puncak dan sumber energi tergunakan untuk periode puncak emergency. Kemudian setelah dievaluasi, pastinya ada desain yang diajukan oleh tim value engineering, yaitu menghilangkan basement lantai 4 dan lantai 5, merelokasi rumah pompa dan basement lantai 1. Kemudian selain itu juga disarankan untuk menggunakan satu tes baru atau energy storage system pada setiap tower. Berikut adalah gambar ilustrasi bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh tim value engineering. Dari proposal tersebut, maka akan didapat total life cycle cost sebesar 975.000 dolar. Kemudian untuk bidang elektrikal, pada bidang ini yang dikritisi oleh tim value engineering ini sendiri yaitu mengenai desain original sistem existing menggunakan 13,8 kV yang bersumber dari local power company ruang koneksi pemilik 13,8 kV switchgear dengan 2000 kV berubah ke step voltase yang lebih rendah yaitu 220 volt. Dari tiap MSB, satu set saluran mendistribusikan beban ke lantai bangunan dan papan distribusi. General Power MSB mengkoneksikan ATS atau Automatic Transfer Service untuk memisah emergency generator untuk setiap tower dan tidak ada kehilangan ganda. Kemudian dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim value engineering, maka desain yang diajukan yaitu menghilangkan sistem saluran, merelokasi transformer pada lantai bangunan, menurunkan ukuran pemakaian dengan menggunakan 380 volt untuk HVAC, menggunakan lebih dari 2 transformer untuk mendistribusi general power dengan 220 volt, menghubungkan semua transformer dengan kabel 13,8 kV. Berikut adalah gambar ilustrasi bagaimana desain yang diajukan oleh tim value engineering mengenai distribusi arus listrik. Dari hasil evaluasi tersebut, total life cycle cost yang dihasilkan yaitu sebesar 1,89 juta dolar. Jadi kesimpulannya dari studi value engineering yang dilakukan pada corporate of building ini itu telah dikerucutkan sebanyak 50 ide yang nantinya jika disetujui semua oleh owner dan diimplementasikan di lapangan itu akan mendapatkan penghematan initial cost atau nilai awal sebesar 14,5 juta dolar. Sedangkan life cycle cost-nya hanya 265.000 dolar per tahun. Mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan bisa langsung sampaikan ke saya pribadi atau mungkin saat evaluasi yang akan datang. Saya rasa cukup. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.